Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an? Hal antum bikhair? Hayyakumullah. Baik, alhamdulillah kita lanjutkan kajian kita pada malam hari ini. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna ahsanal kalami kalamullah wa khairul hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Tsumma amma ba'du, ikhwani wa akhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tahaddus bi ni'matillah. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan untuk kita menghadiri majelis-majelis ilmu yang di dalamnya dibacakan ayat-ayat Allah, firman Allah, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak bosan saya ingatkan diri saya dan antum semua, kita dengarkan bagaimana bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada 4 hal. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ada 4 hal yang didapatkan oleh orang yang duduk-duduk seperti kita ini, ikhwas kalian. Saya dan antum semua, ya ikhwas kalian. Yaitu sebagaimana bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah wa hafathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Tidaklah berkumpul satu kaum, sekelompok orang di salah satu dari rumah-rumah Allah, di salah satu dari masjid-masjid Allah. Sekarang kita duduk di masjid Allah yang namanya Nurul Basar, artinya cahaya pandangan. Nurul Basar, cahaya basirah. Mudah-mudahan itu Allah berikan basirah kita semuanya sekalian, cahaya basirah, sehingga bisa kita mengenal hak yang batil, yang halal dan haram, jauh dari perkara yang subhat. Dan itu kita dapatkan semua dengan kita duduk di majlis ilmu seperti ini, mas sekalian. Yaitu apa? Illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan pada mereka as-sakinah. Turun pada mereka itu as-sakinah, ketenangan itu, ya ikhwas sekalian. As-sakinah ini bisa berupa ketenangan, ketenteraman kita dapat pada diri kita, ikhwas sekalian. As-sakinah juga salah satunya maknanya adalah turun betul malaikat, ikhwas sekalian. Sebagai antum pernah ingat, mungkin dulu pernah anak sampaikan di sini juga. Suatu ketika seorang sahabat membaca Usaid bin Hudayr, kalau anak tidak salah radhiyallahu anhu, beliau membaca Al-Quran pada waktu malam. Ayat-ayat Allah dia baca. Kemudian sampai subuh. Waktu itu dia punya anak yang tidur di dekat kandang onta atau kandang kuda. Nah, pada saat beliau membaca ini, mas kalian, jadi dia boleh baca begitu saja atau baca di waktu beliau lagi sholat qiyamul lail. Tiba-tiba meringkik, meronta itu kuda itu. Beliau berhenti. Begitu mendengar gitu, beliau berhentikan bacaannya. Kemudian beliau baca lagi, begitu terus. Akhirnya meronta karena dia ingat anaknya yang tidur dekat kandang onta takut nanti diinjak oleh kuda itu, maka berhentikan bacaannya. Tatkala keluar dari rumah, ikhwas sekalian, dia lihat ada awan yang turun.
Nah, keesokan hari diceritakan kepada Rasulullah SAW, itu adalah as-sakinah, itu adalah malaikat yang turun. Jadi malaikat ikhlas kalian yang turun itu turut mendengarkan orang yang membaca Al-Quran, yatluna kitabullah. Maka di sini ikhlas kalian salah satu makna sakinah itu adalah bisa jadi malaikat yang membawa sakinah diturunkan pada kita semua ini ikhlas kalian di dalam orang banyak sibuk seperti ini. Jadi seperti ikhlas kalian. Ya tentunya sebagai sering saya ingatkan diri Anda semua, as-sakinah, ketenangan, ketentraman dalam batin kita ini tergantung keikhlasan kita datang menuntut ilmu ikhlas kalian. Ya, semakin tinggi keikhlasan kita memohon pada Allah berikan keikhlasan dalam perkataan dan perbuatan kita, maka semakin itu juga Allah berikan kita as-sakinah, ketentraman pada diri kita masing-masing. Nah, illa nazalat sakinah wa ghasiyatuhumur rahmah, mereka diliputi dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaika, mereka dinaungi, ditudungi, dilindungi oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, nah ini yang paling kita harapkan, wa dzakarahumullahu fi man inda, dan mereka dibangga-bangga, disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di malaikat yang ada di sisi sana jemaah sekalian. Jadi itu 4 hal yang kita dapat ikhwan kalau kita hadir di majelis seperti ini. Di samping itu kita berharap masuk kepada golongan yang orang-orang Allah kehendaki kebaikan bagi dia. Sebagaimana Rasulullah SAW katakan, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki kebaikan baginya, Allah akan pahamkan dia dengan agama ini. Allah akan berikan pemahaman yang benar tentang agama ini. Tentunya pemahaman itu didapatkan dengan dia hadir pada majelis seperti ini, Mas kalian. Nah, barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan dari kajian kita dari Nur Tauhid wa Zulumatus Syirki, sudah pada insyaallah sekarang pada pembahasan atau hadis yang ke-8 ya. Nah, mungkin Ikhwan masih ingat ya, ana beri tanda di kitab ini pada hadis yang ke-8 sekarang, terakhir kemarin hadis yang ke-7 sekarang, atau membahas yang ke-7 sekarang yang ke-8. Wa an Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala lahu ya Mu'adz hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi? Qala qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullahi ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Thumma sara sa'atan thumma qala ya Mu'adz hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu? Qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Nah, ini ikhwas sekalian, inilah salah satu fadilah keutamaan orang yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, tidak berbuat syirik sedikit pun ikhwas sekalian. Inilah salah satu keutamaan tauhid ikhwas sekalian. Makanya kita tidak bosan-bosan mengkaji dan mengkaji terus, mempelajari terus ayat-ayat Allah, sunnah-sunnah Rasulullah SAW tentang tauhid ini ikhwas sekalian. Nah, sekarang kita lihat ini bagaimana Rasulullah SAW berikan kabar kepada kita semua bahwa Allah itu punya hak atas kita, dan kita pun juga punya hak atas Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada beliau, atau bertanya kepada sahabat Mu'adz bin Jabal ini. Ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri ma haqqullahi ala ibadihi? Wahai Mu'adz, tahukah engkau apa hak Allah atas hamba-hambanya? Dijawab oleh Mu'adz, qultu Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Akhirnya Rasulullah menjawab. Nah, ini salah satu metode juga ikhwan bagi kita kalau kita jadi guru. Jadi bisa dari metode dengan metode tanya jawab. Masih untuk menarik perhatian. Jadi untuk menarik hatta yang tadi tilmi sampai murid itu menyadari perhatian. Jadi kita berikan satu pertanyaan yang memancing keingintahuan mereka. Jadi seperti itu ikhwan sekalian. Jadi itu salah satu metode Rasulullah dalam mentarbiyah. Jadi metode tarbiyah itu adalah dengan bentuk bertanya. Jadi di sini Rasulullah bertanya, tahukah engkau wahai Mu'adz apakah hak Allah atas hamba-hambanya? Mu'adz tidak tahu. Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian Rasulullah sendiri menjawab setelah ada perhatian begitu dari sahabat ini. Ya tentu kita juga perhatian betul dengan ikhlas sekali dengan hal ini. Yaitu apa? Haqqullahi ala ibadihi ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya apa itu? Ay ya'buduhu, agar mereka beribadah kepada Allah
wala yusyriku bihi syai'a, dan mereka tidak berbuat syirik sedikit pun kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi hak Allah atas kita ini ikhwas sekalian, anak kita semua hamba-hamba Allah ini ikhwas sekalian, agar kita beribadah kepada Allah semata, tidak berbuat syirik sedikit pun. Nah, inilah hak Allah atas hamba-hambanya. Kemudian berjalanlah Rasulullah SAW dengan sahabat ini, dan itu berboncengan antara Rasulullah SAW dan Mu'adz bin Jabal ini. Kemudian Rasulullah bertanya lagi, "Ya Mu'adz, hal tadri ma haqqul ibadi 'ala Allah idza fa'alu atau idza fa'alu dzalik?" Wahai Mu'adz, tahukah kamu apa hak hamba, para hamba ini kepada Allah atas Allah apabila mereka melakukan yang demikian, apabila mereka beribadah hanya kepada Allah, tidak berbuat sendiri sedikit pun? Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Dijawab oleh Mu'adz, aku berkata Allah dan Rasul yang lebih tahu. Maka Rasulullah menjelaskan ikhwas kalian, haqqul ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak para hamba atas Allah adalah Allah tidak akan mengadab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Nah, untuk ingat ikhwas sekalian, ini dikait atau diikat dengan syai'ah di sini, artinya syirik besar dan syirik kecil. Jadi hakul ibadi Allah, hak Allah atas hamba, hak hamba, para hamba atas Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak akan mengadab orang yang bagaimana? Orang tidak berbuat syirik sedikit pun. Hadis ini hadis sahih, hadis muttafaqun alaih, artinya disepakati kesahihannya oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Imam Al-Bukhari dalam Kitabul Libas bab, nah ini irdafur rajuli harfar rajul, di dalam bab bolehnya seorang laki-laki membonceng laki-laki yang lain, maksudnya di dalam tunggangan hewan dan sebagainya, atau mungkin motor zaman kita sekarang atau mobil dan sebagainya. Jadi boleh kita membonceng laki dengan laki-laki, ya. Jangan sampai boncengan laki perempuan ya. Nah, nanti ada setan ya nanti, apalagi zaman sekarang ya. Nah, jadi tidak boleh sekalian. Ya cuma la haula wala quwata illa billah. Jadi kalau itu kalau gojek ini harusnya laki semua. Sekarang sempat timbul pertanyaan, bagaimana kalau gojeknya perempuan diangkat? Nah, jadi gimana caranya ya? Allahul musta'an. Nah, ini akhwan, ada kisah sedikit menarik yang mungkin berfaedah ikhwas sekalian. Kemarin sempat Allah uji anak. Waktu anak pergi ada belanja kebutuhan ini, beli stand untuk HP ini. Tiba-tiba begitu ujian Allah ikhwas sekalian. Keluar dari rumah anak beli HP itu, keluar tiba-tiba ada perempuan. Tapi perempuan kayaknya wajahnya wajah China gitu ya. Iya, tapi kan berjilbab itu. Dia minta tolong gitu. Hanya 500 meter di Kunia itu dia mau minta diantar di KFC sana. Allah. Mau minta tolong, boleh saya minta diantar? Dekat aja itu Pak gitu. Ya Allah, anak bingung ini, astagfirullah. Anak bilang di hati. Ya Allah, dia minta kayak gitu. Anak ada timbul rasa kasihan juga anak. Kemudian tapi apa? Syukurnya ada anak muda, mungkin kayak semacam ojek liar, ojek itu. Anak minta tolong dia, tapi juga rupanya dia nggak bisa ngantar. Aduh, saya mohon maaf Bu, saya bilang gitu. Saya nggak bisa saya bilang gitu. Oh, dia nggak juga maksa gitu, karena kita nggak bisa. Anak nggak jelaskan kenapa nggak bisa gitu. Cuma ya Allah, ini anak sekarang anak kata waktu itu kan, ya Allah ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya kita kasih sama orang agak tua juga, ibu-ibu ya. Tapi lihat dari penampilan ya jelas bukan muslim lah gitu. Tapi tetap kita menghargai lah gitu. Kita anak dia gitu. Ya. Tapi dia juga nggak maksa gitu. Jadi gitu ikhlas kalian, memang nasallallahu alaihi. Jadi begitulah ujian-ujian kehidupan itu. Ya apalagi kita semua anak aja seperti itu, para jenggot itu pakai jubah. Iya. Jadi ya itu kita jaga diri kita ikhlas kalian. Baik, kita kembali di sini. Nah, jadi ini ikhlas kalian, wa hadzal hadisul azim yubayyinu anna haqqallahi ala ibadihi ay ya'buduhu wahdahu la syarika lahu bima syara'ahu lahum minal ibadati wa la yusyriku ma'hu ghairahu wa anna haqqal ibadi Allahi azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a wa la syakka anna haqqal ibadi Allah huwa ma wa'adahum bihi minas thawabi fa haqqu dzalika wa wajaba bi hukmi wa'dihi as-sidqi. Jadi ikhwas sekalian, hadis yang sangat agung ini ikhwas sekalian
kita bisa rasakan sekarang, kita rasakan faedahnya kita bertauhid ini, kita pelajari terus tauhid ini mas kalian. Jadi kalau kita beribadah tidak berbuat sedikit pun, Allah jamin lewat lisan Rasulullah SAW tidak Allah akan azab kita mas kalian selama-lamanya. Tidak Allah akan azab. Tidak akan Allah azab. Dan juga ikhwas kalian sebagai bisyarah buat kita semua ahlu tauhid itu ikhwas kalian, walaupun mati Allah dengan keadilannya mungkin mengadab kita atau kita masuk di neraka, tapi ahlu tauhid ikhwas kalian tidak akan kekal di neraka. Cuma apa? Jangan juga kita bermudah-mudahan. Karena apa? Siksa penduduk neraka yang palingnya itu adalah dikasih yunta'alu min dari jahannam, dikasih alas kaki dari sendal dari api neraka jahannam, yughla limahu ini mendidih otaknya lolongnya ini mas kalian. Nasallallahu alaihi. Jadi jangan antum juga bermudah-mudahan bahwa orang yang bertauhid itu enggak apa-apa dia berbuat ini dan seterusnya. Ya itu bisa jadi karena ada halal, ada cacat celah dalam tauhidnya. Berarti dia belum takut kepada Allah Subhanahu, belum takut Allah dalam ibadahnya. Ya, tapi memang karena ghaflah atau apa bisa saja kita jatuh dalam dosa dan maksiat, tapi tetap kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, di sini ikhwas kalian, dalam hadis ini menjelaskan bahwa hak Allah atas hambanya adalah agar mereka itu beribadah kepadanya semata wahdahu la syarikalah, tidak berbuat sedikit pun. Bima syara'ahu lahum minal ibadah, dengan apa-apa yang Allah syariatkan kepada mereka dari ibadah-ibadah itu. Ya dari sholatnya, dari puasanya, dari zakatnya, dari sedekahnya, dari doanya, dari bernazarnya, dan seterusnya. Nah, wala yusyriku ma'ahu ghairuhu, dan mereka hak Allah itu agar mereka itu tidak berbuat syirik dalam ibadah itu dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa anna haqqal ibadi 'ala Allah azza wa jalla, dan hak anak, bahwa dalam hadis ini dijelaskan bahwasanya hak hamba atas Allah azza wa jalla alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a, bahwa Allah tidak mengadab orang yang tidak berbuat syirik sedikit pun. Wala syakka, dan tidak lagi diragukan lagi bahwa hak hamba atas Allah adalah apa-apa yang Allah janjikan kepada mereka dari ganjaran dan pahala. Dan pahala yang terbesar tentunya adalah ikhwas kalian adalah surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita nanti memandang wajah Allah Subhanahu wa taala. Wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu, pada hari kiamat ikhwas kalian, ahlul jannah itu mereka wajah-wajah orang-orang pada orang beribadah itu adalah mereka berseri-seri dan kepada Rabb-nya mereka memandang. Ya, jadi lilladzina amanul husna wa ziyadah, lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Yang orang berbuat baik itu mereka dapatkan al-husna. Kemudian az-ziyadah itu ikhlas kalian sebagai dalam hadis Rasulullah SAW, az-ziyadah itu artinya memandang wajah Allah tabaraka wa taala. Sebenarnya salah satu doa Nabi Rasulullah, kita berdoa kepada Allah agar bisa mendapatkan kelezatan memandang wajah Allah tabaraka wa taala. Nah, di antaranya yang pernah mungkin juga pernah sampaikan di sekalian mimbar faedah, bahwasanya kalau kita, Rasulullah SAW suatu ketika mengatakan para sahabat, innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar fi lailatul badr. Sungguh kalian akan melihat wajah Allah tabaraka wa taala sebagai kalian melihat bulan purnama yang 14 di ini. La tudamuna fi ru'yatihi, kalian tidak terhalang di dalam melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Ada dua makna tudamu, itu artinya dhaimun, artinya tidak ada awan yang menghalangi, atau juga kita tidak berdesak-desakan. Sebenarnya kalau kita melihat bulan purnama itu tidak berdesak-desakan kita. Semoga bisa kita melihat itu sekalian. Nah, kalau kalian mampu maka janganlah sampai kalian tinggalkan sholat subuh dan sholat asar. Nasihatnya Rasulullah SAW pada kita semua. Ya tentu itu berangkat dari tauhid kita kepada Allah, kita yakini bahwa apa yang Allah janjikan itu pasti hak. Nah, sebagai di sini katakan, sungguh pantas adalah itu dan wajib dengan hukum bahwasanya Allah SWT janji adalah benar. Wa qauluhul haq, ucapan atau firman Allah itu adalah hak. Alladzi la yazudu alaihi al-kidbu wal fil khabar, yang tidak mustahil bagi Allah itu akan berdusta dalam khabarnya lewat lisan Rasulullah SAW dalam ayat ini, dalam hadis ini. Wala khalfa fil wa'di, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyelisihi janji-janjinya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Nah, fa huwa haqqun ja'alahu Allah Subhanahu wa taala nafsihi. Ini adalah suatu hak yang Allah jadikan pada dirinya sendiri. Tafaddulan wa karaman. Jadi sebagai bentuk keutamaan dan kemuliaan Allah berikan kepada hamba-hambanya ahlu tauhid.
Ya, orang-orang yang bertauhid dengan Allah Subhanahu wa taala, ikhwas sekalian. Baik, mudah-mudahan ikhwas sekalian. Kemudian juga di sini jelaskan kama harrama zulma ala nafsihi, sebagaimana juga Allah mengharamkan kezaliman pada dirinya sendiri. Lam yujib dzalika makhluqun alaihi, dan juga Allah Subhanahu wa taala tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mewajibkan hal ini kepada hambanya dalam masalah innallaha harrama zulma ala nafsihi fala tadzalamu. Dalam hadis itu kan ikhlas kalian, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi itu sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kezaliman atas diri sendiri. Kemudian dari implikasi dari ini ikhlas kalian, Rasulullah memerintahkan kita semua fala tadzalamu. Oleh karena itu janganlah kita ini saling berbuat zalim ikhlas kalian. Ittaqu zulma fa inna zulma zulumatun yaumil qiyamah. Nasallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan sedikit ikhlas kalian. Sekarang masuk pada hadis yang ke-9. Nah, antum coba perhatikan baik-baik lagi. Wa an Ibban bin Malik radhiyallahu anhu yarfa'uhu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hukumnya marfu dari Ibban bin Malik, semoga Allah meridhoinya, dan hadis ini angkat hukum derajatnya marfu kepada ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, fa innallaha harrama 'alan nar, sesungguhnya Allah haramkan atas neraka. Bagi siapa? Bagi orang yang mengucapkan la ilaha illallah yabtaghi biha wajh Allah. Orang mengucapkan la ilaha illallah yang dengan hal yang demikian dia mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan karena sesuatu dan lain hal, tapi hanya semata-mata mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. Nah, itulah beberapa dalil-dalil ikhwas kalian tentang bagaimana pentingnya kita mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana bisyarah kabar gembira bagi ahlu tauhid. Sekarang kita masuk pada al-maslakus tsalis, pada pembahasan atau kajian, maksudnya pembahasan tentang yang ketiga, yaitu anwa'ut tauhid, yaitu bentuk-bentuk tauhid, macam-macam tauhid. Nah, sudah maklum sebenarnya, cuma ini mimbab muzakarah ya mas kalian. Tentu sudah dengarkan dari ustaz yang lain atau kajian-kajian lain, tapi ini untuk kita saling terus mengingatkan. Sebenarnya kata tadi, jangan bosan-bosan kita mengikuti kajian-kajian tentang dakwah tauhid ini mas kalian. Karena dengan itulah hidupnya hati kita ini. Sebenarnya tadi ditanya oleh Rasulullah pada Mu'adz, kita dengarkan bersama beribadah tadi. Jadi seperti itu mas kalian. Kalau kita ini mentauhidkan Allah, beribadah hanya kepada Allah, tidak bersedikit pun, Allah jamin Allah tidak akan mengadab orang yang mentauhidkan Allah semata dan juga tidak berbuat sedikit pun. Nah, di sini ikhwas sekalian, qala al-muallif rahimahullah taala, Allah Subhanahu wa taala huwa dzul uluhiyyati wal ubudiyyati ala khalqihi ajma'in, fa ifraduhu ta'ala wahdahu bil ibadah kulliha wal ikhlasu ad-din kullihi lillah wal ikhlasu ad-din kulluhu lillah, hadha huwa tauhidul uluhiyyah wa huwa ma'na la ilaha illallah. Wa hadha at-tauhid yatadammanu jami'a anwa'it tauhid wa yastalzimuha fa inna at-tauhid naw'an. Nah, di sini ikhwas kalian ada dua sebenarnya secara garis besar, tapi kalau dirinci itu ada tiga: tauhid ar-rububiyyah, tauhid al-uluhiyyah, dan tauhid al-asma' wa sifat. Nah, di sini berkata muallif, Allah Subhanahu wa taala ikhwas kalian, dialah yang memiliki atau berhak untuk diibadahi, yang dzul uluhiyyah, yang dipertuhankan dan yang diibadahi. Dialah yang memiliki hak untuk dipertuhankan dan diibadahi atas seluruh makhluknya ini. Fa ifraduhu ta'ala wahdahu bil ibadah, maka kita mengesahkan Allah Ta'ala semata dalam ibadah kita semuanya. Wal ikhlasu din, dan mengikhlaskan amal kita semuanya hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah sering kita baca surat Al-Bayyinah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Nah,
Jadi ikhlas kalian, wa ma umiru illa liya'budullah. Ini salah satu ayat juga dalil tentang wajib kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali illa liya'budullah, kecuali mereka untuk beribadah kepada Allah mukhlishina lahuddin, mengikhlaskan amalnya, mengikhlaskan ibadah itu hanya kepada Allah. Hunafa artinya condong kepada tauhid dan jauh dari kesyirikan. Wajib bersolat zakat dikadirul qayyimah. Mereka menegakkan salat, menegakkan zakat, itulah agama yang lurus, agama yang tegak di atas tauhid. Nah, kemudian di sini ikhwas kalian berkata mu'alif, nah dengan seperti itu ikhwas kalian, inilah makna wa huwa makna la ilaha illallah. Inilah makna la ilaha illallah, kita ucapkan itu sekalian. Jadi dialah yang berhak untuk dipertuhankan, untuk diibadahi, untuk kita menundukkan diri kita dan untuk ibadahi. Dialah Allah Subhanahu wa taala atas seluruh makhluk ini. Maka kita mengesakannya semata dalam ibadah, kita semuanya mengikhlaskan amal kita ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah tauhid al-uluhiyah, itulah tauhid al-uluhiyah, itu ikhlas kalian. Jadi seluruh ibadah kita ini kita ikhlaskan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha tauhid yatadammanu jami'an wa'id tauhid. Hadis tauhid inilah yang mencakup seluruh bentuk-bentuk tauhid, wa yastazimuha, dan juga tentunya melazimkan atau mewajibkan kita untuk beribadah kepada Allah. Tauhidul rububiyah yastazimu at-tauhid al-uluhiyah, yang asma wa sifat. Kalau kita sudah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dan rububiyahnya, maka sudah sepantasnya atau memang sudah konsekuensinya atau lazimnya kita tentunya akan beribadahnya kepada Allah. Kita sudah tahu Allah yang hanya Allah menciptakan kita, hanya Allah memberikan rezeki kepada kita. Ya tentunya kita akan hanya meminta kepada Allah, kita hanya akan berdoa kepada Allah dan seterusnya. Jadi seperti itu. Jadi tauhidul rububiyah yastalzimu tauhid al-uluhiyah. Dengan kita mentauhid dengan rububiyahnya dalam perbuatan-perbuatan Allah ini, dalam hal menciptakan, mengatur dan sebagainya, maka dengan itu konsekuensinya kita tentunya akan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam al-uluhiyahnya, dalam kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, secara garis besar fa'inat tauhid nau'an. Di sini jenama kalau qala al-mu'allif, sehingga tauhid itu ada dua bentuknya. Tauhid al-khabari al-ilmi al-i'tiqadi. وهو توحيد في المعرفة والإثبات وهو توحيد الربوبية والأسماء والصفات وهو إثبات حقيقة ذات الرب تعالى وصفاته وأفعاله وأسمائه وصفاته وأفعاله وأسمائه وتكلمه بكتبه لمن شاء من عباده وإثبات عموم قضائه وقدره وحكمته وتنزيهه عما لا يليق به. Jadi dua bentuk tauhid secara garis besar. Tauhid al-khabari, jadi khabar, jadi berita tentang bahwa Allah misalnya dalam yang menciptakan, yang mengatur alam semesta, yang memberi rezeki dan seterusnya, dan juga secara ilmu. Jadi secara ilmu kita ketahui itu bahwa Allah lah yang menciptakan alam semesta ini, hanya Allah Subhanahu wa taala, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang mengatur dan seterusnya. Dan juga secara i'tiqad kita, keyakinan kita. Nah, itulah tauhid al-ma'rifah, wa huwa tauhid fil ma'rifah wal itsbat. Inilah namanya tauhid untuk kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya di depan dulu tuh tauhid itu ikhlas sekalian. Jadi al-i'tiqad, al-ilmu wal i'tiraf, al-maqrun bil i'tiqadil jazim. Jadi ilmu dan pengakuan kita secara sadar yang dibarengi dengan i'tiqad yang kuat, dengan keyakinan yang teguh, bitaqarrudillah dan ila akhir dalam tak syarah di pertemuan yang awal dulu. Baik, di sini jelaskan ikhlas kalian, mudah-mudahan itu bisa dipahami. Jadi wa huwa isbat wa tauhidur rububiyyah wal asma sifat. Jadi tauhid ini ikhlas kalian, at-tauhid al-khabari wal ilmi wal i'tiqad ini, jadi tauhid ma'rifah wal isbat, wa huwa tauhidur rububiyyah wal asma wa sifat. Jadi disatukan tauhid rububiyah itu dengan asma sifat dalam istilah at-tauhidul khabari al-ilmi al-i'tiqadi, wa huwa isbatu haqiqati dzati Rabb ta'ala. Ini adalah penetapan tentang hakikat zat Allah Rabb ta'ala, dan juga penetapan sifat-sifatnya, perbuatan-perbuatannya, nama-namanya,
Dan juga Allah tuh berbicara dengan kitabnya kepada siapa yang Allah kehendaki dari hamba-hambanya, dari para nabi dan rasul. Sebagaimana Allah berbicara kepada Musa, wa kallamallahu Musa taklima, wa itsbatu umumi qada'ihi, dan juga penetapan tentang qada'nya, tentang ketentuannya, ketetapannya secara umum, dan juga wa qadrihi, dan juga takdir-takdirnya, wa hikmatihi, dan juga hikmah-hikmah dari Allah Subhanahu wa taala, wa tanzihihi amma la yaliqu bihi, dan juga kita menetapkan, kita bersihkan atau kita tanzih, artinya membersihkan dari hal-hal, atau kita mensucikan Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagian dalam ayat yang paling agung dalam Al-Qur'an itu sekalian, la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak ditimpa atau tidak kena padanya sinatun, rasa ngantuk dan tidak tidur. Nah, kalau bagi kita hamba ini ngantuk aja kerjanya atau tidur aja, ya. Ya, lebih-lebih kalau ngaji ini bisa ngantuk-ngantukan aja ya, atau mungkin alhamdulillah sudah kerja seharian ya, atau cari maisha. Baik, barakallahu fikum. Nah, di sini dijelaskan. Kemudian yang kedua, at-tauhidut talabi wal qasdi wal iradi. Jadi tauhid at-talab, jadi yang meminta, menuntut, al-qasdi dan tujuan dan juga keinginan. Nah, inilah diistilahkan ini at-tauhidut talabiyyu wal qasadiyyu wal iradiyyu. Artinya tauhid tentang tuntutan atau menuntut atau tujuan dan maksud dan kehendak. Wa huwa tauhidul fit talab. Jadi kita mentauhidkan Allah dalam kita meminta, wal qasd, dan tujuan kita. Nah, inilah namanya tauhidul uluhiyah atau tauhidul ibadah. Jadi kita meminta atau kita berkeinginan atau kita menuju memaksudkan keinginan kita, tujuan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, wa takunu anwa'ut tauhid ala tafsil salah satu anwa'an nahbit tadi. Nah, sebenarnya tadi sudah antum juga maklum semua, maka jadilah ikhwas sekalian, bentuk tauhid itu secara tafsir terdiri dari 3 bentuknya. Ya, ikhwas sekalian sudah paham insyaallah. Ini yang pertama, an-naw'ul awwal at-tauhidur rububiyyah. Tauhid ar-rububiyyah wa huwa al-i'tiqadul jazim bi anna Allah Ta'ala huwa Rabbu al-mutafarridu bil khalqi wal mulki wal rizqi wat tadbir alladhi rabba jami'a khalqihi bin ni'ami wa rabba khawasa khalqihi wa humul anbiya'u alaihimus salatu wassalam wa atba'ihim al-mukhlisina bil aqaidis sahihah wal akhlaqil jamilah wal ulumin nafi'ah wal uluman nafi'ah wal a'mal as-salihah wa hadha tarbiyatu an-nafi'atu lil qulubi wal arwahi al-musmirati li sa'ata di dunia wal akhirah. Nah, ini ikhlas kalian kita inginkan buat kita semua ikhlas kalian, yaitu yang pertama tauhidur rububiyah, yaitu keyakinan i'tiqad yang kuat bahwasanya Allah Ta'ala dialah Rabb yang sendiri dalam menciptakan dan satu-satunya raja yang sendiri dalam memberikan rezeki dan sendiri di dalam mengatur alam semesta ini, yaitu Allah Subhanahu wa taala yang telah mentarbiyah, yang memiliki, yang mengatur, menciptakan alam semesta ini jami'a khalqihi bin'am. Jadi yang Allah Subhanahu wa taala yang telah, secara bahasa tarbiyah artinya mendidik, artinya Allah yang mengatur, Allah yang memiliki, Allah menciptakan dan seterusnya seluruh alam dengan berbagai nikmatnya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala yang mendidik hamba-hambanya yang khusus, yaitu mereka lah para nabi, semoga salawat dan salam tercurah atas mereka, wa atba'ihim al-mukhlisin, dan juga Allah Subhanahu wa taala yang mendidik pengikut para nabi rasul yang khusus, yang mukhlis, orang-orang yang ikhlas. Jadi pengikut nabi dan rasul yang ikhlas itu dididik oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan itu bil aqaidis sahihah, dengan akidah yang sahihah, wal akhlaqil jamilah, dan juga dididik oleh Allah dengan akhlak-akhlak yang mulia, akhlak-akhlak yang indah ikhwas kalian. Jadi hakikat ikhwas kalian, kita bisa berakhlak yang mulia, kita bisa berakidah yang benar, akhlak yang mulia ikhwas kalian semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala ikhwas kalian. Semuanya sudah dipahamkan ikhwas kalian? Sebagaimana waktu kita kalau meminta doa, Allahumma ini
Ya Allah, kita meminta agar diberikan akhlak yang mulia. Tidak ada yang bisa memberikan akhlak ini kecuali Engkau. Kemudian wasrif anni sayyi'aha, dan ya Allah, palingkanlah dari kami atau dariku akhlak-akhlak yang buruk itu. Wala yasrifu anni sayyi'ah illa anta. Tidaklah bisa memalingkan akhlak buruk itu kecuali Engkau. Jadi yang bisa memberikan akhlak yang mulia itu hanya Allah Subhanahu wa taala, dan juga bisa memalingkan dari dia seorang hamba itu akhlak yang buruk itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian jika Allah Subhanahu wa taala beri kita dengan wal ulumin nafi'ah, Allah memberikan kita ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala juga mengilhamkan kita atau memberikan kita untuk beramal yang shalih. Wa hadhihi tarbiyatun nafi'ah, dan bentuk tarbiyah yang seperti inilah yang bermanfaat bagi hati kita, bagi ruh kita, bagi jiwa kita, al-musmirah, yang dengan itu akan menghasilkan kebahagiaan dunia dan akhirat kita ya sekalian. Nah, jadi mungkin seperti itu. Sudah sampai Isya? Sudah Isya belum? Masih berapa menit lagi? Ya. Jadi seperti itu mungkin, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, atau kita sampai yang kedua dulu mungkin ya. Atau mungkin ada yang mau bertanya, nanti setelah ini bisa ada buka majar untuk bertanya ya sekalian. Tapi insya Allah mudah-mudahan bisa dipahami. Aduh afwan ya, bapak-bapak juga mungkin terlalu cepat saya bicara. Jadi yang perlu dipahami ikhwas sekalian, bentuk tauhid ini kita kaji terus tauhid ini, kita makin apa bahasa ngomong mungkin makin ngeh gitu, makin lebih kita paham, lebih mungkin kita mengerti. Ya. Jadi dalam hal ini dimaksud ikhwas sekalian, kita ini muzakarah, kita saling ingatin gitu. Kita saling ingatkan kepada jalan Allah. Jadi antum ikhwan jangan juga ta'assub pada seorang guru, seorang ustaz dan sebagainya. Jadi bisa jadi kalau manusia kan bisa salah, bisa keliru, bisa suatu saat bisa hilang. Tapi kalau diajak kita ke jalan Allah ini, antum ikuti. Sebagai tadi dikatakan di sini, Allah Subhanahu wa taala mentarbiah atba'ihim al-mukhlisin. Allah Subhanahu wa taala mentarbiah pengikut para nabi itu yang ikhlas, yang mukhlisin. Karena hanya orang yang mukhlisin yang tidak bisa disesat oleh setan ikhlas kalian. Illa ibadaka al-mukhlis. Jadi kecuali hamba-hambanya Allah yang mukhlis, yang ikhlas di dalam beribadah. Jadi hanya itu yang tidak bisa disesat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita terus meminta kepada Allah agar berikan keikhlasan. Allahumma inna nas'aluka al-ikhlas, Allahumma rzuqna al-ikhlas fil qawli wal amal. Jadi semoga Allah berikan kita keikhlasan dalam semua perkataan kita dan semua amal perbuatan kita sekalian. Allahumma qsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik, wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatak, wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ibad dunya. Allahumma matti'na bi asma'ina wa absarina wa quwwatina ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man zalamana wa ansurna 'ala man 'adana wa la taj'al مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحانك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ونختم درسنا بدعاء كفارة المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.